Musim ujian sebentar lagi tiba. Para guru disibukkan dengan menyiapkan soal dan menyusun perangkat soal untuk ujian sekolah. Sebagian sekolah ada yang merancang ujian dengan computer based test atau tes berbasis komputer. Namun, tidak sedikit pula sekolah yang masih menggunakan paper test. Artinya, ujian masih menggunakan manual di selembar kertas. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membagikan bagaimana cara menilai ujian dengan cepat dan tepat dengan menggunakan satu aplikasi yang sangat membantu kita dalam proses pengoreksian soal ujian dengan cepat dan tepat. Simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, jadi aplikasi yang akan kita gunakan yaitu Anatest versi 4. Jadi sebelum sobat pandai menggunakan aplikasi ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk mengunduh aplikasinya melalui link yang sudah saya bagikan di deskripsi. Silakan nanti diklik dan akan menuju ke halaman untuk mengunduh seperti ini. Setelah muncul ke halaman ini, silakan klik download dan ditunggu sampai proses downloadnya selesai. Selain itu, sobat pandai juga bisa mengunduh atau mendownload petunjuk Anatest yang sudah saya bagikan juga melalui link yang ada di deskripsi. Silakan diklik download dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Selanjutnya kita akan mengekstrak file yang sudah kita download dengan cara klik 2 kali, kemudian ekstrak to, tempatkan langsung di sini, klik OK, dan selanjutnya kita mengekstrak petunjuknya, klik ekstrak to dan klik OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengekstrak file yang sudah kita download. Selanjutnya kita buka folder Anatest dan kita akan menginstal aplikasi ini di laptop atau komputer kita dengan cara di bagian Anatest versi 4.exe kita klik kanan dan Run Administrator, kemudian ikuti, klik yes dan ikuti sampai proses installnya selesai. Nah, karena saya sudah menginstal aplikasi ini di komputer saya, maka langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Baik, setelah kita berhasil menginstal aplikasi Anatest versi 4, maka akan muncul di halaman desktop laptop atau komputer kita dengan logo tangan kuning seperti ini memegang pensil atau pulpen. Nah, selanjutnya tinggal kita klik saja, klik 2 kali, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan Anatest untuk soal pilihan ganda. Jadi klik di bagian jalankan Anatest pilihan ganda. Selanjutnya, setelah muncul halaman baru seperti ini, kita klik buat file baru. Kemudian untuk jumlah subjek, ini adalah jumlah siswa yang akan kita nilai. Misalkan siswa kita 10, maka kita isikan jumlah subjek 10. Kemudian misalkan jumlah butir soal. Jadi di sini sebanyak jumlah butir soal yang akan kita nilai. Misalkan saya ambil 10 soal dan untuk ini jumlah pilihan jawaban. Kalau sampai D berarti kita isikan 4. Kalau sampai E kita isikan 5. Kemudian setelah selesai memasukkan subjek, jumlah seluruh siswa, jumlah butir soalnya dalam satu kali tes. Kemudian ini jumlah pilihan jawaban. A sampai D berarti kita isikan 4. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya ini akan muncul sesuai dengan jumlah subjek yang kita masukkan tadi, dan ini akan muncul sesuai dengan jumlah siswa yang kita masukkan. Nah, untuk
kunci jawaban kita masukkan di bagian atas, namanya nama subjek, kemudian kunci. Misalkan A, B, D, C, A, D, C, B, D, A. Jadi masukkan kunci jawaban di bagian atas ini. Selanjutnya kita masukkan nama siswa kita. Misalkan Andi, Agung. Kita masukkan nama siswa kita. Selanjutnya kita lihat pada lembar jawaban yang dimiliki Andi, kita masukkan sesuai dengan nomor. Misalkan nomor 1 Andi menjawab A, nomor 2 D, C, D, B, A, D, C, seterusnya sampai proses ini terisi semua. Baik, setelah selesai mengisi seluruh jawaban dari siswa kita, maka pastikan kembali untuk mengecek apakah jawaban yang kita entry di sini sudah sesuai dengan jawaban siswa dengan benar. Karena ini langsung akan dinilai secara otomatis. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita klik simpan. Misalkan kita masukkan ini untuk bahasa Indonesia, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan kelas 6A. Kemudian kita pilih lokasi untuk kita menyimpan file ini. Misalkan saya akan nyimpan di dokumen, klik open, klik save. Baik, setelah selesai kita save. Selanjutnya kita kembali ke menu utama, kemudian kita ke bagian penyekoran data, dan sini akan langsung muncul skor dari hasil tes dari siswa-siswa kita. Sini kita lihat ini tadi betul 2 ya, 6, 3, 2, 10, 3, 4, 4, 2. Nah, untuk skor bisa kita atur di bagian skor body bobot. Misalkan untuk mengganti bobot soal, kita di bagian ganti bobot. Untuk bobot jawaban betul, misalkan kita masukkan kalau 50 soal bisa kita masukkan jumlah bobot jawaban betul 2. Kalau untuk jawaban salah kan 0. Kemudian karena kita hanya memiliki 10 soal, maka kita isikan di bagian skor 10 ya. Jumlah jawaban betul 10, jumlah jawaban salah 0, klik OK. Maka skor akan berubah. Nah, ini bisa kita olah secara otomatis. Dan langsung akan muncul untuk hasil yang lainnya seperti rata-rata, kemudian simpangan baku, korelasi XY, relativitas tes. Nah, yang paling penting adalah hasil skor. Skor ini yang bisa kita langsung masukkan ke daftar nilai. Ini juga bisa kita langsung cetak ke printer. Dan ini sebelah sini adalah olah datanya seperti reliabilitas, kemudian kelompok unggul dan SOR, kemudian ada daya pembeda. Maka ini akan input secara otomatis di aplikasi ini. Tingkat kesukaran semuanya lengkap. Nah, jadi tinggal kita menganalisis untuk soal yang kita buat apakah sudah masuk kategori soal yang benar-benar efektif atau tidak. Nah, apabila ingin menambahkan untuk mata pelajaran yang lain, kita bisa klik di bagian buat file dan kita ulangi langkah-langkah seperti yang tadi. Baik, demikian untuk tutorial cara penggunaan tes. Cukup mudah bukan untuk pilihan ganda? Nah, karena kebanyakan soal ujian itu berupa pilihan ganda, maka cukup tutorialnya untuk pilihan ganda saja.
Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen.